السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله. kaum muslimin yang saya hormati, kita akan bahas pembahasan yang sangat penting. Dikatakan penting karena yang dibahasnya adalah yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dengan syaraful ilm, seutama-utama ilmu. Dan beliau juga mengatakan dalam kitabnya dalam Fawaid bahwa syaraful ilmi bi syarafi ma'lumih. Kemuliaan sebuah ilmu sesuai dengan kemuliaan yang dipelajarinya. Keutamaan sebuah ilmu bergantung kepada keutamaan apa yang dipelajarinya. Sedangkan yang akan kita bahas adalah masalah tauhid. Tauhidullah. Yang berarti pembahasannya membahas tentang Allah, keesaannya, uluhiyahnya, rububiyahnya, dan juga asma dan sifatnya. Tentunya tidak ada yang lebih mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Berarti ilmu yang mempelajari tentang Allah adalah ilmu yang paling tinggi. Setinggi-tinggi ilmu adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Sehingga khonina azakumullah, perkara yang akan dibahas adalah perkara yang sangat penting yang wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin. Ilmu sudah secara umum membuat seorang menjadi mulia atau seorang menjadi mendapatkan derajat yang tinggi. Tentunya lebih-lebih lagi ilmu tauhid. Maka ketika diberikan beberapa pilihan untuk dibahas, tentunya saya menganggap yang paling penting adalah masalah ini. Menggapai kemuliaan, menggapai kejayaan dengan tauhid. Maknanya dengan ilmu tauhid wal amal bihi. Maknanya bukan hanya teori, tetapi mempelajari teorinya, ilmunya, dan juga mempraktekannya. Berarti ada dua sisi yang harus diperhatikan tentang kepentingan tauhid, yaitu ahamiyatuhu fi ta'allum bihi, dan yang kedua ahamiyatul amal
bihi. Pentingnya untuk mempelajari tauhid. Yang kedua, pentingnya untuk mengamalkan, mempraktekkan tauhid pada diri kita. Baru kita akan menggapai kemuliaan, ketinggian, kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ketentraman, kebahagiaan fid darain, di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian yang berilmu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Yarfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Allah mengangkat derajat siapa yang dikehendakinya, dan di atas semua yang berilmu ada yang maha berilmu. Tentunya kata Imam Malik rahimahullah, bahwa narfa'u darajatin man nasha', kata Imam Malik, ay bil ilmi, yakni dengan ilmu. Kami akan mengangkat derajat siapa yang dikehendakinya. Dan tentunya sebaliknya, Allah akan menjatuhkan derajat siapa yang dikehendakinya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, akan mengangkat derajat orang yang berilmu atau mengangkat derajat beberapa orang yang dikehendakinya, ay bil ilm, kata Imam Malik, yaitu dengan ilmu. Sehingga ketika kita membaca setiap pagi, sore, qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tufsirul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Dibaca, disunnahkan pada pagi dan petang karena sungguh ayat ini memberikan kepada kita satu ilmu yang sangat penting tentang masalah siapa yang akan mulia dan siapa yang akan rendah. Qulillahumma, katakan Allahumma, malikal mulk, engkaulah raja di raja, penguasa seluruh penguasa. Tulkil mulka man tasha, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau hendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan engkau merendahkan, menghinakan siapa yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Biyadikal khair, dengan tanganmu ya Allah yang sangat baik, sangat mulia. Qanifina azakumullah, berarti Allah lah al-mu'izz. Allah lah yang akan memuliakan dan Allah pula yang akan merendahkan siapa yang dikehendakinya. Dan ternyata kata Imam Malik, narfa'u darajatin man nasya, kami akan mengangkat derajat orang yang kami kehendaki, ay bil ilmi, yakni dengan ilmu. Dan tentunya ilmu yang paling tinggi adalah ilmu tauhid. Ilmu yang mendasari semua ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang merupakan pondasi dari semua ilmu-ilmu yang lain, tentunya ilmu agama. Maka ikhwan fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang dengan ilmu dan khususnya ilmu tauhid. Al-Qur'an berisikan masalah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita mengesakannya, mentauhidkannya dalam sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, dan juga Allah memberikan berita-berita tentang siapa-siapa yang diberi oleh Allah kebahagiaan, mereka yang bertauhid. Dan Allah memberitakan pula dalam Quran siapa yang dibinasakan, mereka yang menentang tauhid. Sehingga Al-Quran kulluhu fit tauhid. Sehingga Al-Quran semuanya berisi tentang tauhid. Makna tauhid, isinya, kewajibannya, dan juga ancaman-ancaman siapa yang tidak bertauhid, dan menceritakan para anbiya, para salihin, para muwahhidin, orang-orang bertauhid, dan menceritakan pula bagaimana Allah membinasakan umat-umat yang telah lalu karena menentang tauhid. Sehingga Al-Quran ini semuanya berisi tauhid. Dan kata Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ilmu tauhid, masalah asma dan sifat saja. Contohnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat kursi. Ayat yang dijuluki oleh Rasulullah SAW, a'zamu ayatin fi kitabillah. Semulia-mulia, setinggi-tinggi ayat fi kitabillah. Apa isinya? Tauhid. Salah satu contoh saja.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ayat kursi yang dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah, semulia-mulia ayat, setinggi-tinggi ayat, seagung-agung ayat fi kitabillah, ternyata berisikan tauhid. Taib, ada lagi surat yang disebut dengan thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Apa itu? Al-Ikhlas. Juga sama berisi tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ikhwan fillah azakumullah, sengaja kita bikin judul ini, pembahasan ini, karena sebagian kaum muslimin sudah mulai ada yang berani meremehkan masalah ini, mengecilkan masalah ini, seakan-akan tidak penting. Kapan kita akan menang kalau kita membahasnya tauhid? Astagfirullah. Justru tauhid yang membuat kemenangan. Kenapa orang ini berpandangan seperti itu? Karena mereka memiliki satu kebid'ahan dalam hatinya, memiliki satu syubhat dalam hatinya, bahwa yang namanya perjuangan akan berhasil kalau dia lewat sini, lewat perjuangan politik. Sehingga ketika kita ngaji, mempelajari tauhid, mereka terheran-heran, ngapain? Adapun masalah tauhid, kita bisa duduk 1 jam selesai, katanya. Adapun masalah asma dan sifat, kita bikin kajian sejam selesai itu asma sifat. Katanya doktor pemimpin sebuah partai. Lihat kenapa kok meremehkan? Kenapa kira-kira? Karena dia merasa kalau kalian menghabiskan waktu untuk mengkaji masalah ini saja, terus perjuangan dia nggak terdukung, perjuangan partainya, perjuangan politiknya. Dan masih banyak sebab-sebab lain yang menyebabkan sebagian kaum muslimin menganggap remeh masalah tauhid. Karena sebagian mereka menganggap yang paling penting adalah bagaimana kita menerangkan kemuliaan Ahlul Bait. Sehingga tauhid belakangan. Sebagian lagi menyatakan yang penting bagi kita sekarang bagaimana kita menguasai negara. Berjuang, berjihad, agar kita bisa menguasai. Setelah itu gampang, kita akan ajari tauhid seluruh Indonesia dengan resmi, pelajaran resmi. Di sekolah-sekolah wajib pelajari tauhid, kan bisa. Muncul kalimat-kalimat meremehkan tadi gara-gara syubhat yang ada dalam perutnya. Saya nggak bilang dalam hatinya, karena memang sesuatu yang di perut ini adalah sesuatu yang memang berkaitan dengan syahwat. Maka mereka lupa dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala dan ucapan Rasulnya. Ucapan Allah, narfa'u darajatin man nasya. Ucapan Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha yarfa'u bihadzal qur'ani aqwaman wa yadha' bihi akharin. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat, akan memuliakan dengan kitab ini, dengan Al-Qur'an, aqwaman, beberapa kaum. Wa yadha' al-akharin, dan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan yang lain juga dengan Al-Qur'an. Apa maknanya? Dengan Al-Qur'an ini diturunkan, yang mengikuti Al-Quran dia jadi mulia, yang menentangnya dia jadi rendah. Yang mengikutinya dia akan jaya, dan yang menentangnya dia akan hina. Ini makna ucapan beliau alaihi salatu wassalam dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan Allah yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadha'u bil akharin. Allah mengangkat dan memuliakan satu kaum dengan Quran ini dan menjatuhkan juga dengan Quran. Artinya dengan adanya Quran, dengan diturunkan Al-Quran, yang ngikut jadi mulia, yang menentang jadi rendah. Sedangkan Al-Quran sudah kita terangkan tadi, ucapan-ucapan para ulama berisikan tauhid min awalihi ila akhirihi. Loh, bagaimana masalah fikih? Ada masalah wudu juga kok. Itu konsekuensi tauhid. Ada masalah ibadah, masalah salat, masalah zakat. Itu konsekuensi tauhid kepada Allah adalah beribadah pada Allah SWT. Sehingga tidak heran kalau dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah ayatul kursi.
Semulia-mulia ayat dalam kitab Allah adalah ayat kursi, karena ayat kursi berisikan tauhid. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan tentang asma dan sifat. Demikian pula sulusul Quran, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, dikatakan sepertiga Al-Quran, juga masalah tauhid. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka kita petikan beberapa bab dari ucapan Syekh Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala tentang masalah tauhid ini. Yang pertama tentang ahamiyatuhu, tentang kepentingan atau pentingnya tauhid. Ahamiyatut tauhid. Dan sudah kita katakan ahamiyah min syai'ain atau min jihatain, bahwa dia menjadi mulia atau menjadi penting karena dua sisi. Penting mempelajarinya dan penting pula mengamalkannya. Qala المؤلف لقد خلق الله العالم لعبادته وأرسل الرسل ليدعو الناس إلى توحيده وهذا القرآن الكريم يهتم بالعقيدة التوحيد في أكثر صوره. Kata beliau rahimahullah, Allah telah menciptakan alam ini untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya tauhid. Karena makna tauhid adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak beribadah pada lainnya. Itu tauhid. Sehingga makna ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengesahkan Allah dalam ibadah, kecuali agar mereka diperintah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib tentang tafsir ayat ini, illa liyu'mar bil ibadah. Ini tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali untuk diperintah. Berarti hidupnya kita di dunia ini untuk itu. Hidupnya seluruh manusia di dunia ini diciptakannya mereka, diberi oleh Allah fasilitas-fasilitas, diberi oleh Allah sam'an wa absaran wa afidah. Allah berikan mata, Allah berikan telinga, Allah berikan pendengaran dan penglihatan, Allah berikan hati, semuanya agar mereka diperintah dengan ibadah. Diberikan pula fasilitas-fasilitas kehidupan. Allah tumbuhkan pohon-pohonnya, Allah berikan makanan-makanannya, Allah berikan ternak-ternaknya, Allah berikan semua fasilitas yang diperlukan oleh manusia. Masya Allah, seluruhnya agar mereka tetap beribadah pada Allah dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Mereka orang-orang kafir dikatakan tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang beriman dijuluki asyakirun. Mereka orang-orang yang bersyukur pada Allah SWT. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang yang beriman dengan keimanannya. Dengan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Itu sudah bermakna syukur kepada Allah SWT. Karena Allah selalu mengingatkan tentang apa yang Allah berikan dari segala macam kenikmatan ini. Allah kaitkan dengan ibadah. Allah kaitkan dengan ibadah, dengan tauhid. Apakah kalian tidak melihat matahari? Tidak melihat bulan? Apakah kalian tidak melihat langit bagaimana ditinggikan? Apakah kalian tidak melihat bagaimana bumi dihamparkan? Apakah mereka tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Apa di akhirnya? Selalu Allah katakan, afala yattaqun, apakah mereka tidak mau bertakwa? Sehingga kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan mempersaksikan wahdaniyatu, mempersaksikan keesaannya, maka dialah orang yang bersyukur pada Allah atas segala kenikmatan yang ada pada dirinya. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam diri kita, afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan yang ada pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak lihat? Kata Allah. Afala tubsirun. Diberi semua kenikmatan dari Allah. Kita enggak merencanakan punya tangan seperti ini. Kita enggak merencanakan punya badan seperti ini. Kita tidak merencanakan semua yang ada dalam badan kita. Kita enggak tahu. Tahu-tahu lahir sudah sempurna. Enggak ngerti apa-apa. Siapa yang memberikannya? Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang menggambarkan bentuk rupa kalian di perut ibu-ibu kalian. Kaifa yasha, sekehendaknya.
Afala tashkurun? Apakah kita enggak syukur? Enggak terima kasih. Kita lahir dalam keadaan seperti ini sempurnanya. Masya Allah. Untuk apa kita gunakan? Kalau bukan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa semua kenikmatan yang ada pada diri kita? Afala tubsirun? Untuk apa itu? Kalau bukan untuk beribadah, menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an sekian banyak, bahkan sebagian besar, bahkan seluruhnya berkait dengan tauhid. Wa yubayyin darar asy-syirki 'ala al-fardi wal jamaah. Juga digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an betapa tingginya tauhid dan sebaliknya betapa madaratnya syirik terhadap pribadi dan masyarakat. Karena kesyirikan akan merusak pribadi dan akan merusak masyarakat. Wa huwa sababul halaki fid dunya wal khulud fi naril akhirah. Dan kesyirikan akan menyebabkan kebinasaan di muka bumi dan akan menyebabkan kekekalan dalam neraka di akhirat nanti. Ini cukup menunjukkan betapa pentingnya tauhid. Karena tauhid yang akan membuat makmur, yang akan membuat mereka selamat dari azab Allah. Dan juga sebaliknya, kesyirikan akan membuat kebinasaan terhadap pribadi dan masyarakat. Berarti kaum muslimin yang saya hormati, kalau kita ingin membangun bangsa Indonesia atau membangun umat seluruh dunia, apa membangun masyarakat di Palembang, sama saja. Tidak ada cara lain kecuali dengan memperbaiki tauhid mereka. Cara satu-satunya yang paling penting. Yang lain cabang-cabangnya. Yang paling intinya adalah bagaimana mengajarkan tauhid ini kepada seluruh masyarakat kaum muslimin khususnya, dan orang-orang kafir diajak kepada Islam. Ini adalah jalan menuju kemakmuran. Dan sudah kita bacakan ayatnya tadi pagi. Dalam tausiah subuh tadi. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja ahlul kitab aqamu. Kalau saja ahlul kitab menegakkan agama mereka, menegakkan Injil mereka, menegakkan Taurat mereka. Diberikan 3 janji. Mudah-mudahan masih ingat. Akan dihapuskan dosa-dosanya. Akan dimasukkan dalam jannah dan akan makan mereka dari atas mereka dan dari bawah mereka. Akan turun barakat minas sama'i wal ard. Tentunya membangun agama, membangun Al-Quran, ya membangun dari pondasinya. Kalau pondasinya rusak, hancur bangunannya, runtuh. Maka pondasi inilah tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan tentang keesaan Allah dalam ibadah, mengajarkan tentang keesaan Allah dalam uluhiyah, dan juga mengajarkan keesaan Allah dalam rububiyahnya, dan keesaan Allah dalam masalah asma dan sifatnya. Jangan kemudian menganggap itu kan sebentar juga paham kita. Masih banyak rinciannya. Masih banyak berbagai macam perkara-perkara yang dikira tauhid padahal syirik. Dan masih banyak bentuk-bentuk syirik-syirik yang sangat samar, sangat khafi, yang kalau kita nggak mempelajarinya, kita nggak tahu kalau itu syirik. Kita bertauhid saja. Dengan syarahnya Fathul Majid, itu sudah setebal ini dalam keadaan dia membahas intinya yang terbesar di sana adalah uluhiyah. Asma wa sifat baru disinggung sedikit. Aqidah Tahawiyah dalam kitab yang setebal itu, hampir sama tebalnya. Itu fokusnya banyak asma dan sifatnya. Walaupun masih banyak masalah-masalah lainnya. Dan masih dibahas oleh para ulama. Seperti Ibnu Mandah. At-Tauhid 3 jilid. Dengan tebal-tebal semuanya. Kaum muslimin yang saya hormati. Maknanya bahwa pembahasan-pembahasan masalah tauhid sangat banyak. Dan kaitan-kaitannya sangat luas. Dan kalau kita hanya menganggap dari atasnya saja permukaannya, kita khawatir. Kita menganggap sudah paham tauhid, ternyata masih banyak yang belum kita tahu. Masih banyak yang belum kita pelajari. Demikian pula kesyirikan-kesyirikan yang rinci, yang dikira oleh kita bahwa itu adalah bukan syirik, ternyata itu syirik. Bahkan ada syirik yang dikatakan
dalam keadaan khafi, syirkun khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar itu seperti semut hitam di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Semut yang hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Karena bagaimana kita tahu? Dalam keadaan gelap seperti itu. Semut hitam di atas batu hitam di atas malam yang kelam. Bahkan ucapan sederhana yang sehari-hari sering tersebut, sering terucap. Ternyata ada yang min naw'i syirik, ada yang sejenis syirik. Kalimat-kalimat yang melupakan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah untung ada saya? Coba kalau enggak ada saya. Laukan fulan lakana fulan, lakana kada. Laukana kada lakana kada. Syirkun khafi, apa syirik yang tersamar. Ikhwan ibn a'azam Allah muslimin yang saya hormati. Maka ahamiyatut tauhid terlihat sangat jelas dari ayat yang Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk diperintah agar beribadah. Maka itulah inti hidup kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Dan jangan takut para pedagang, para pekerja, para pegawai. Jangan takut. Jangan dikira suruh melupakan dunia. Tidak. Jangan dikira suruh melupakan dunia itu seperti orang-orang sufi. Bukan. Karena itu salah satu dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berjuang, beramal, mencari maisha dengan cara yang halal, Allah katakan fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silakan bertebaran di muka bumi, carilah fadilah dari Allah. Tetapi ingat kaedahnya. Makan itu untuk hidup. Hidupnya untuk ibadah. Makan untuk menyambung hidup. Hidupnya untuk ibadah. Jangan sampai hidupnya hanya untuk makan. Lupa dengan tujuan utama itu ibadah. Sampai ditanya, menurut kamu, makan untuk hidup apa itu untuk makan? Bingung dia. Hah? Makan untuk hidup apa itu untuk makan? Makan saya untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Hidupnya untuk kerja, cari makan. Makannya apa? Makannya untuk hidup. Hidupnya untuk apa? Ya untuk kerja, cari makan. Terus berputar lingkaran setan. Padahal jelas dengan ayat ini bahwa kamu hidup untuk ibadah. Silakan kamu cari ma'isyah untuk sekedar kamu menyambung hidup. Dan hidupnya untuk ibadah pada Allah. Untuk mempraktekkan perintahnya, menjauhi larangannya. Untuk tunduk sujud kepada Allah. Untuk terus melaksanakan perintah-perintahnya, menegakkan syariatnya. Kaum muslimin yang saya hormati. Yang kedua, innar rusul jami'an. Yang menunjukkan keutamaan tauhid juga. Adalah rasul-rasul yang diutus seluruhnya. Mengajarkan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami utus dari seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Rasul. Dan ini dalil bahwa Rasulullah SAW ada rasul terakhir. Wa ma arsalna min rasulin. Wa ma arsalna min qablika min rasulin. Tidaklah kami utus sebelum engkau dari para rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana. Kecuali aku wahyukan kata Allah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadalah kepadaku. Ini jelas maknanya seluruh para rasul. Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, mengutus rasul-rasul untuk mengingatkan manusia. Dan menurunkan kitab-kitab untuk mengingatkan mereka. Agar mereka mau kembali kepada inti hidup mereka di dunia. Agar mereka ingat inti kenapa mereka diciptakan. Yaitu ibadah kepada Allah. Dan tidak beribadah pada yang lain. Untuk mengikrarkan dan membuktikan la ilaha illallah. Untuk mengikrarkan dan membuktikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan lihat Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau tinggal di Mekah, berdakwah 13 tahun di Mekah. Dalam keadaan membimbing mereka, menempa mereka dengan tauhid.
agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dan berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada lainnya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Rasul diperintahkan oleh Allah. Qul, katakan wahai Rasul pada mereka, innama ana, sesungguhnya innama ad'u rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Aku hanyalah berdoa kepada Allah, aku hanya meminta dan menyeru kepada Allah, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah perintahkan dan beliau praktikkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Sesungguhnya aku menyeru hanya Allah, hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan jangan dikira setelah 13 tahun selesai pembahasan tauhid. Tidak. Terus dibahas masalah tauhid sampai akhir dakwah beliau tetap mengingatkan tauhid. Di awalnya 13 tahun hampir semuanya masalah tauhid. Diingatkan tentang Allah, tentang hari akhir, tentang Allah, tentang hari akhir, tentang Allah, tentang hari akhir. Lihat ayat-ayat Makkiyah rata-rata berbicara tentang Allah, hari kiamat, Allah, hari kiamat. Sampai kemudian ketika di Madinah turun ayat-ayat masalah hukum, masalah syariat, tapi enggak pernah lepas dari yang namanya tauhid. Mesti diakhiri ingat Allah Maha melihat dan mendengar. Ingat Allah Subhanahu wa taala Maha begini, Maha terus diingatkan di akhirnya dengan asma dan sifat. Artinya ini hukum-hukum, ini kewajiban salat, ini kewajiban puasa, ini kewajiban itu, kerjakan, dan ingat Allah memiliki sifat-sifat, Maha melihat, Maha mendengar, Maha membalas. Allah Subhanahu wa taala begini, Allah diterangkan terus masalah asma dan sifat. Bahkan ketika dalam perang Hunain, yang itu setelah Fathu Mekkah, yang Fathu Mekkah itu kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong. Ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Setelah menang, setelah dikuasai seluruh jazirah Arab oleh kaum muslimin, oleh Rasulullah SAW. Terjadi perang Hunain. Ternyata Rasulullah SAW juga mengingatkan masalah tauhid. Ketika ada yang menyatakan, ya Rasulullah, ij'al lana datu anwat kama lahum datu anwat. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon yang seperti mereka punya. Pohon datu anwat. Untuk menggantungkan pedang-pedang kami, senjata-senjata kami, agar mendapatkan kekuatan. Ini syirik. Maka Allah SAW menyatakan, Allahu Akbar, innaha sunan, atau dalam riwayat sanan. Allahu Akbar, ini sungguh kebiasaan. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seperti Bani Israel ketika mengatakan pada Musa, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Wahai Musa, jadikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Dan Musa menyatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Tidak berhenti Rasulullah SAW mengingatkan tentang tauhid. Dan mengingatkan bahwa mereka yang menganggap ada pohon keramat yang memberikan kekuatan-kekuatan, itu seperti menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Disamakan oleh Nabi SAW, orang yang menggantung-gantungkan pedangnya dalam sebuah pohon dan menyatakan akan memberikan kekuatan-kekuatan gaib. Dikatakan sungguh kalian persis seperti Bani Israel ketika menyatakan ij'al lana ilahan. Berikan untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Innakum qaumun tajhalun. Belum selesai sampai di situ. Tidak berhenti Rasulullah SAW mengajarkan tauhid. Sampai ketika beliau alaihissalatu wassalam akan wafatnya. Sampai beliau dalam keadaan sakit. Sesaat beliau tidak sadarkan diri. Menutupkan kainnya ke mukanya. Begitu dibuka kembali oleh beliau dan beliau tersadar kembali, beliau menyatakan, la'anallahu al-yahud. Allah melaknat Yahudi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, yuhadziru ma sana'u. Memperingatkan dari bahaya apa yang dilakukan oleh Yahudi, yaitu menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah.
Subhanallah. Sampai akan wafatnya beberapa saat. Beliau menyatakan dengan peringatan keras jangan sampai menjadikan kuburannya sebagai masjid sebagaimana apa yang dilakukan oleh Yahudi. Kalimat tadi berarti mengandung sekian permasalahan. Permasalahan pertama berarti menyamakan mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah seperti Yahudi. Yang kedua berarti menganggap mereka yang melakukan hal tersebut dilaknat. Karena ketika disebutkan la'anallahu al-yahud, dilaknatnya Yahudi, karena waktu itu Yahudi yang berbuat. Tentunya maknanya orang lain pun, siapapun, bahkan kaum muslimin pun kalau melakukan hal yang sama dengan Yahudi, ya nilainya akan sama, akibatnya akan sama. Yaitu dilaknat. Dan juga berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menjaga umatnya agar tetap bersih tauhidnya dari noda-noda syirik. Berarti Rasulullah SAW tidak berhenti untuk mengajarkan tauhid terus sampai akan wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini dalil yang sangat kuat tentang pentingnya tauhid? Seorang kalau akan wafat, apa yang akan diberikan sebagai wasiat? Misalnya, sudah tahu dia sebentar lagi akan wafat. Kata dokternya, kamu tuan, ya umurnya tinggal hitungan menit lagi. Gimana? Apa pesannya pada keluarganya? Kalau orang-orang kafir akan berpikir, wah ini perusahaan saya, jangan sampai berantakan kalau saya mati. Fulan kumpulkan. Ingat perusahaan saya. Karena yang di pikiran dia paling penting itu. Ada lagi yang beda lagi. Yang pentingkan perkara lain. Mesti akan menyampaikan di detik-detik terakhir adalah yang paling pentingnya. Iya kan? Karena kesempatannya sedikit. Kalau sampai dia memberikan sesuatu yang remeh, hilang waktu dalam keadaan yang penting belum disampaikan. Maka ini saya akan dipentingkan oleh mereka yang akan wafat. Wasiat-wasiat yang berkaitan dengan perkara yang paling dipentingkan olehnya. Ternyata Rasulullah SAW mementingkan masalah tauhid. Dan ternyata para rasul seperti Yaqub alaihissalam, apa pesannya ketika akan wafatnya? Wasiatnya, ya baniya, wahai anak-anakku. Ya baniya, jangan menyembah berhala. Jangan menyembah syaitan, jangan menyembah berhala. Berarti yang dipentingkan oleh para anbiya adalah tauhid. Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan pula selanjutnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabatnya dengan tauhid sejak mereka masih kecil. Bukan kemudian, jangan. Ini nanti kalau anak ini disampaikan begini, nanti agak ada kelainan ini, kelainan itu. Menurut ahli psikologi. Itu untuk anak TK, untuk anak jangan dibahas dulu. Nanti. Kapan? Rasulullah SAW semenjak kecil, anak-anak sudah ditanya, Ainallah, di mana Allah? Di atas. Ibnu Abbas masih kecil, masih remaja, sudah ditanya oleh Rasulullah SAW, sudah diajarkan. Dipanggil. Ya gulam. Diajarkan oleh Rasulullah SAW. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau mintalah pada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan pada Allah. Demikian diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan dikatakan oleh beliau hasanun sahih. Bahkan dijelaskan kepadanya, walau ijtama'a, kalau bersepakat seluruh umat, insuhum wa jinnuhum, kama qala sallallahu alaihi wasallam, berkumpul semua manusia bersatu padu tolong menolong manusianya dan jinnya seluruhnya, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu bi syai' illa ma kataballahu lahu. Bersatu padu ini semua jinnya, manusianya, saling mendukung, saling tolong-menolong untuk memberikan kebaikan kepadamu, manfaat kepadamu. Enggak akan bisa kecuali dengan apa yang Allah takdirkan. Illa ma kataballahu lahu. Sebaliknya seluruh manusia jinnuhum wa insuhum bekerja sama membantu tolong-menolong untuk memberikan kejelekan padamu. Ila an yadurruka bi syai'in.
lam yadurruk, enggak akan bisa memberikan madarat padamu illa bi syai'in qad katabahu Allah, kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah catat alaika, atas kamu. Rafi'atul aqlam wajafat as-suhuf. Pena takdir sudah diangkat, lembaran telah kering, maka ini juga masalah tauhid. Kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir dan Allah memberikan keputusan-keputusan takdirnya, Allah sudah mencatatnya, maka ikhwan fillah azakumullah, niscaya kita akan menjadi orang yang betul-betul memiliki pendirian yang kuat dan enggak takut pada siapapun. La yakhafuna laumata laim, enggak takut cercaan siapapun yang mencerca dan enggak takut gangguan siapapun yang mengganggu. Dia enggak takut pada manusia atau jin manapun. Dia akan berjalan dengan tegak di jalan yang lurus, di jalan tauhid. Ini khon ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kalau dia beriman kepada qadha'illahi wa qadarih, kalau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka para sahabat menjadi singa-singa Allah. Menjadi pejuang-pejuang mujahid yang tidak takut pada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa taala saja. Kaum muslimin yang saya hormati. Kenapa? Karena yakin mereka jangankan cuma 3.000 orang. Jangankan cuma 100.000 orang melawan para sahabat yang jumlahnya sedikit. Mereka tidak takut. Dan menyatakan jangankan segitu. Seluruh manusia dan seluruh jin bekerja sama bantu-membantu untuk menjelekkan aku atau menimpakan aku madarat-madarat. Kalau Allah tidak takdirkan, nggak akan terjadi. Yakin. Dan sebaliknya kalau mereka ingin mendukungmu, walaupun seluruh manusia, jinnya dan manusianya, semuanya. Tetapi kalau Allah tidak kehendaki, nggak akan terjadi. Berarti, apa hikmahnya keyakinan ini? Akan tawakal pada Allah satu-satunya. Bergantungnya kepada Allah, meratapnya kepada Allah, doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bergantung pada manusia, tidak merengek pada manusia, dan tidak takut pada manusia. Dan juga jin. Sebagian masyarakat, padahal mereka muslimin, mengira kalau jin itu seperti Tuhan, bisa berbuat apapun. Iya kan? Wah, ini jin, bisa begini, bisa begitu, bisa. Mereka itu makhluk. Sebagaimana manusia juga makhluk. Tidak menentukan takdir. Tidak bisa menentukan baik dan buruk. Mereka itu makhluk, apa yang bisa mereka lakukan hanya usaha. Hasilnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa menciptakan kun fayakun, nggak bisa. Jin itu bisa mendatangkan duit, bisa membuat emas, perak, kadzab, dusta. Mereka bukan menciptakan dengan kun fayakun, mereka memindahkan, kayak kamu memindahkan dari lemari ke depan, dari lemarinya orang ke kamu. Apa namanya? Nyuri, maling. Jin juga sama, dia nggak bisa menciptakan kun fayakun, muncul emas, enggak, ngambil dari tetanggamu dikasihkan ke kamu. Apa namanya? Sama, nyuri juga. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka enggak peduli kita. Apakah mereka punya 1.000 jin? Atau mereka punya 7 juta jin? Silakan. Kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan menjamin pertolongan pada siapa yang membela tauhidnya, agamanya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah menjanjikan kemenangan, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan sungguh mesti atasku, kata Allah, untuk menolong orang-orang yang beriman, untuk memenangkan orang-orang yang beriman. Allah sampai menyatakan haqqun 'alallah. Wa kana haqqun 'alaina, kata Allah. Yani wajib atasku. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dirinya sendiri bahwa dia mesti akan menolong orang-orang yang beriman. Tentunya orang yang beriman adalah orang yang bertauhid. Karena orang yang tidak bertauhid bukan mukmin. Orang yang tidak mengesahkan Allah dalam ibadah, maka dia kafir. Orang yang beribadah kepada selain Allah, maka dia musyrik. Kan begitu. Maka orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang bertauhid. Yang mengesahkan Allah dalam ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah. Mengimani asma' dan sifatnya. Mengimani semua berita-berita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Quran dan Sunnah.
Yang ketiga, yang menunjukkan juga keutamaan tauhid. Laqad 'allama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashabahu ay yabda'u da'watahum lin-nasi bit-tauhid. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabatnya untuk memulai dakwahnya dengan tauhid. Sebagaimana beliau katakan kepada Mu'adz ketika diutus ke Yaman. Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahla kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaklah jadikan awal pertama kamu mengajak mereka adalah ajak untuk mengesahkan Allah, untuk mengucapkan la ilaha illallah, untuk mempersaksikan la ilaha illallah. Dalam riwayat lain, ila an yuwahhidullah, ajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah pada para sahabat juga dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu wa ghafarallahu lahu, sebelum masuk Islamnya, beliau memimpin pasukan dagang Quraisy ke Raja Heraklius atau ke negeri Romawi. Dipanggil oleh Raja Herakla atau disebut Heraklius. Raja sudah mendengar adanya seorang yang mengaku nabi di Jaziratul Arab. Maka dipanggil. Itu pasukan dagang Arab, suruh ke sini. Ditanya, siapa juru bicara kalian? Dijawab Abu Sufyan. Kemudian dikatakan oleh raja tadi, aku akan tanya kepadamu beberapa pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Dan kalian kepada pengikut-pengikutnya, kalau dia jujur katakan jujur, kalau dia dusta katakan dusta. Kalian sebagai saksi-saksinya. Kata Abu Sufyan, demi Allah, kalau aku tidak tahu bahwa dusta itu adalah akhlaknya para budak, orang rendahan, aku akan berdosa. Tetapi karena aku tahu bahwa itu adalah akhlaknya orang rendahan, akhlaknya para budak, maka aku tidak berdusta. Aku menjawab dengan jujur. Ditanya dengan sekian pertanyaan. Di antara pertanyaan-pertanyaannya, setelah bertanya apakah ada seorang yang mengaku nabi? Iya, ada. Apakah dia punya turunan raja? Bukan. Di akhirnya dikatakan, saya tanyakan pernah punya turunan raja atau bukan? Kalau punya, saya akan menganggap itu hanya mencari kerajaan bapaknya saja. Tapi ternyata tidak. Sampai ditanya, apa dakwahnya? Mengajak pada apa? Dijawab dengan jujur oleh Abu Sufyan. Padahal masih kafir waktu itu. Dia hanya berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah, kalian selamat. Katakan dan persaksikan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kau selamat. Baru kemudian disebutkan yang berikutnya tentang akhlak. Silaturahmi, berkata jujur dan sebagainya. Ikhwan fillah a'azakumullah, berarti keutamaan tauhid dipersaksikan pula oleh orang-orang kafir ketika itu. Orang kafir kalau melihat dakwahnya Nabi, ini dakwahnya tauhid. Intinya yang mereka tahu. Tentunya yang namanya dakwah itu akan dilihat oleh masyarakat intinya. Iya kan? Rincian-rincian mereka nggak hafal. Itu kelompok itu apa sih dakwahnya? Oh itu ngajak perang. Kenapa? Karena dia hadir di kajiannya haula. Mereka para khawarij gaya baru, para KGB. Sehingga kesannya itu tiap hari isinya perang terus. Perangnya karena apa enggak tahu. Padahal perang itu salah satu perjuangan untuk membela tauhid kan. Tetapi sampai terlupakan yang ini. Yang nyata saja. Sehingga masyarakat awam ditanya, itu kajiannya apa? Itu kajiannya ngajak perang. Yang di sana bagaimana? Kata masyarakatnya, itu lain lagi itu. Ngajaknya kita disuruh ninggalkan dunia terus. Kenapa? Karena kajian sufi. Tapi kalau melihat kajian Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam ahlus sunnah, dan mereka para ulama, kira-kira yang terkesan kajian apa? Kajian tauhid. Karena ini porsi terbesarnya. Ini adalah perkara yang paling dipentingkannya, sedangkan yang lain dalam rangka mendukung. Jangan sampai balansnya salah. Perkara yang cabang diutamakan mengalahkan inti, akhirnya terkesan yang cabangnya tadi. Kajiannya apa itu kajiannya?
Nyuruh berantem, nyuruh tahdir-tahdiran. Misalnya, karena porsinya besar. Padahal bukan tidak ada syariat itu dalam Quran dan Sunnah. Tetapi itu bukan inti. Ini yang inti. Kita harus melihat dari sudut pandang Quran wa Sunnah dan apa yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ditanya oleh orang-orang Quraisy, orang musyrikin, dakwahnya Nabi itu apa sih? Apa? Dia mengajak pada apa? Dia hanya berkata atau ucapan dia hanya menyatakan qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah selamat. Katakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dengan kata lain, ajakannya kepada tauhid. Ikhwan fillah a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Yang berikutnya yang menunjukkan betapa pentingnya at-tauhid. Bahwa yang namanya tauhid yatamathal fi syahadati an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah wa la ibadata illa ma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hiya allati yudkhilu biha al-kuffar al-Islam. Kata Syekh rahimahullah bahwa tauhid terwujud dalam bentuk mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Yang konsekuensinya berarti meyakini bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada yang pantas diibadahi kecuali Allah, dan tidak ada ibadah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, berarti kalau diberikan pada selain Allah, syirik. Yang kedua, tidak ada ibadah kecuali yang diajarkan oleh Rasulullah. Maknanya, kalau membuat ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi, maknanya itu bukan ibadah. Alias, bid'ah bukan ibadah. Kenapa? Karena tidak diajarkan oleh Nabi. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ini inti tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah konsekuensinya kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Sedangkan Muhammadur Rasulullah intinya adalah kita beribadah dengan cara Rasul dan tidak dengan cara lain. Ini kalau seorang mengucapkan dua ikrar ini, orang yang tadinya kafir jadi muslim. Berarti penting apa enggak penting? Penting. Ini menunjukkan ahamiyatut tauhid. Betapa pentingnya tauhid. Orang yang mengikrarkan kalimat ini menjadi muslim. Yang tadinya kafir jadi muslim. Yang tadinya halal darahnya jadi haram darahnya. Yang tadinya halal hartanya jadi haram hartanya. Jadi terlindungi hartanya. Subhanallah. Berarti kalimat ajaib. Kalimat yang menakjubkan. Ajaib, yakni dari azib, menakjubkan sekali. Kalimat yang seakan-akan menyulap manusia yang tadinya kafir jadi muslim, yang tadinya haram, yang tadinya darahnya halal menjadi haram, dan yang tadinya tidak boleh dia diperangi, yang tadinya dia dalam keadaan diperangi, jadi tidak boleh diperangi. Ya, ini Rasulullah SAW berpesan kepada kaum muslimin dalam pesan terakhir di Hajjatul Wada. Di Hajjatul Wada. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali menjadi kafir-kafir lagi. Jangan kalian menjadi seperti dulu di masa-masa kufar. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalian memenggal leher sebagian kalian sendiri. Kaum muslimin memenggal leher muslimin. Kaum muslimin menumpahkan darah kaum muslimin. Jangan kembali seperti dulu lagi zaman jahiliyah, zaman kufar. Demikian pula Rasulullah SAW berpesan dalam khutbah yang sama, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ala hal balad Allahumma syahad atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi Rasulullah SAW dalam pesannya, dalam wasiatnya, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian suci, terjaga seperti sucinya hari ini, hari Arafah, bulan ini seperti sucinya bulan Dzul Hijjah, bulan haram, dan seperti sucinya negeri ini, negeri Mekah. Bayangkan orang sudah mengucapkan ikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menjadi terjaga darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Bahkan terjaganya seperti sucinya dan terjaganya hari Arafah
bulan Dzulhijjah dan negeri Mekah. Ala hal balagh? Kata Nabi, bukankah aku sudah sampaikan? Para sahabat menjawab, Allahumma syahad. Laqad arada kufar Quraisy. Yang menunjukkan juga bahwasanya tauhid ini adalah perkara yang paling penting adalah ketika para orang-orang kafir menawarkan kepada Rasulullah SAW al-mulk wal mal wa zawaj. Diutus seseorang musyrik oleh mereka kaum musyrikin menemui Rasulullah SAW dan menyatakan, kalau engkau ingin kekuasaan, aku akan jadikan engkau pemimpin kami. Kami tidak memutuskan keputusan apapun kecuali melalui kamu. Tidak memutuskan keputusan apapun kecuali melalui kamu. Dan kalau engkau menginginkan harta, kami akan kumpulkan seluruh harta-harta Quraisy. Dan aku berikan pada kamu, supaya kamu jadi orang yang paling terkaya di Quraisy. Dan kalau engkau ingin menikah, ingin seseorang wanita, kami akan carikan ajmalul Arab, secantik-cantik orang Arab, untuk kamu. Kalau ternyata engkau adalah yang terkena penyakit, maksudnya mau berbicara gila dan seterusnya, tapi dengan bahasa yang sopan, tapi tetap kurang ajar. Kalau engkau sakit, kami akan carikan tabib, dokter-dokter yang paling ahli untuk menyembuhkan kamu. Ditawarkan kekuasaan, ditawarkan harta, ditawarkan pula wanita. Tapi Rasulullah SAW menyatakan, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Hatta azharahullah, sampai Allah tegakkan agama ini, au amutu dunah, atau aku mati karenanya. Imat tegak agama atau aku mati. Aku enggak peduli. Bahkan dalam riwayat dikatakan, kalaupun diletakkan matahari tangan kananku dan bulan tangan kiriku, aku enggak akan meninggalkan ajaran ini. Aku enggak akan meninggalkan dakwah tauhid ini. Baik. Asyahid yang menjadi bukti persaksian bahwa ini menunjukkan ahamiyatut tauhid. Ditawarkan kekuasaan, ditawarkan pula harta. Kaum muslimin hari ini ada yang berkata bahwa perkara problem umat Islam itu adalah problem kemiskinan, katanya. Kalau kita entaskan kemiskinan, niscaya kaum muslimin akan kembali belajar dengan agamanya dengan baik. Jadi intinya adalah harta. Ada apa enggak ada? Ada. Bahkan mereka menganggap kalian percuma berjuang kalau kalian tidak menyelesaikan yang satu perkara ini. Kaum muslimin sekarang ini di bawah standar ekonominya. Kasihan. Kita harus perjuangkan bagaimana mengentaskan kemiskinan. Bukan itu intinya. Mengentaskan kesyirikan itu lebih penting. Bukan mengentaskan kemiskinan. Mereka pakai dalil. Kadal faqru an yakuna kufran. Entah riwayatnya. Hampir-hampir kemiskinan menjadikan kekafiran. Kalau urusannya masalah harta, niscaya Nabi akan terima yang kedua. Ya, kumpulkan harta untuk saya. Jadi problem terpecahkan. Kalau problemnya kemiskinan. Tapi kalau problemnya masalah kekuasaan sebagaimana kelompok lain berkata, kita nggak akan beres perjuangan-perjuangan ini kalau Togut masih bercokol. Kalau belum kita gulingkan penguasa dan kita gantikan penguasa. Kalau urusannya itu, intinya kekuasaan, Nabi akan terima yang pertama. Ditawarkan, engkau jadi penguasa kami akan. Tidak. Nabi SAW tidak menerima tawaran-tawaran tadi karena itu bukan yang dicari. Bukan kepemimpinan, bukan harta, bukan wanita. Kaum muslimin yang saya hormati. Berarti apa yang terpenting bagi beliau alaihissalam, bagaimana mengajarkan tauhid. Bagaimana mengajarkan pada mereka sesuatu yang akan menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Kalau rahimahullah, bal istamarra fi da'watihi yatahammal al-adha. Nabi lebih memilih untuk melanjutkan dakwah tauhidnya walaupun memikul berbagai macam gangguan-gangguan, beban yang berat. Dan juga para sahabatnya
ila an intasarat da'watut tauhid ba'da 13 aman, sampai menang dakwah tauhid setelah sekian belas tahun. Setelah 13 tahun. Sampai kemudian dibuka kota Mekah setelah sekian tahun. Sampai kemudian Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah SWT. 23 tahun berdakwah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kalau mereka yang ditanya, mereka akan berkata, sayang sekali nggak diterima. Coba terima yang pertama. Keputusan di tangan saya. Ya, semangat. Sekarang kami nggak putuskan ke tangan kamu. Keputusan pertama. Tidak boleh beribadah pada berhala. Wajib beribadah pada Allah. Kan bisa. Sok mau menyalahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa. Nggak bisa. Apalagi sekarang. Lebih nggak bisa lagi. Sudah kamu diangkat. Nggak pakai pemilihan. Sudah dasarnya negara Indonesia adalah tauhid was sunnah. Masya Allah. Kamu yang mimpin. Masyarakat seluruhnya akan demonstrasi. Atau sebagian besarnya akan demonstrasi. Iya kan? Kenapa? Karena tidak semuanya mengerti tauhid. Menganggap bahwa tauhid itu adalah perkara yang mengerikan. Ini, kalau begini, saya akan begini, saya akan begitu. Ada yang menganggap itu adalah kesesatan. Ada yang menganggap bahwa itu adalah Wahabi yang bahaya. Ada yang menganggap, wah, insya Allah kekuasaannya nggak lebih dari sehari. Hari ini naik, besok sudah turun. Sudah tumbang. Kenapa? Di demo rame-rame. People power. Atau Umar bin Khattab diangkat di sini jadi pemimpin. Kalau bisa. Niscaya akan di demo rame-rame. Yang satu mengatakan ini sektarian. Yang lain mengatakan ini terlalu agamis. Yang dari sana mengatakan ini Wahabi. Yang sana menyatakan ini kompak semuanya. Menganggap ini musuh mereka bersama-sama. Musuh bersama. Besoknya turun. Tidak bisa. Yang namanya dakwah harus diajarkan sampai mereka paham. Yang namanya dakwah harus diajarkan kepada mereka mana tauhid, mana syirik, sampai jelas. Sampai kemudian ketika Rasulullah SAW dimenangkan oleh Allah dengan dakwah, bukan menerima tawaran jadi penguasa. Maka kemudian Rasulullah SAW menghancurkan dengan tongkatnya berhala-berhala di Ka'bah sambil menyatakan ja'al haqq wa zahaqal batil. Datang kebenaran dan sirna kebatilan. Innal batila kana zahuqa, dan kebatilan pasti akan sirna. Yang keenam dan yang terakhir, at-tauhid wadhifatul muslim fil hayati fayabda hayatuhu bit tauhid wa yuwaddi'uha bit tauhid. Yang menunjukkan keutamaan tauhid juga adalah bahwa tauhid merupakan kehidupan seorang muslim dari awalnya sampai akhirnya. Dimulai dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Diawali dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Tauhid. Diakhiri dengan tauhid. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Berarti min awwalihi ila akhirih, dari awalnya sampai akhirnya dimulai dengan tauhid, diakhiri dengan tauhid. Wa wadhifatuhu fil hayah iqamatut tauhid wad da'wah ila tauhid. Dan kehidupannya juga dipenuhi dengan tauhid, berdakwah kepada tauhid. Li'anna at-tauhid yuwahhidul mu'minin, dan dengan tauhid akan menyatukan kaum muslimin. Wa yajma'uhum 'ala kalimat at-tauhid, karena akan menyatukan mereka dengan kalimat yang sama, la ilaha illallah. Maka harus diterangkan kalimat tadi supaya ketika mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah juga dengan pemahaman yang benar. Dan ketika mempraktekkan dengan praktek yang tepat, maka setelah itu bersatu kaum muslimin di atas tauhid. Bersatu kaum muslimin di atas la ilaha illallah. Nah, intah kita akan lanjutkan insyaallah pada kajian dan sesi berikutnya billahi taala dengan judul berikutnya yaitu Fadlut Tauhid. Keutamaan tauhid. Yang tadi apa? Hah? Ahamiyatut tauhid. Apa bedanya? Nah, kalau yang ahamiyah betapa pentingnya tauhid. Kalau fadl, nah, keutamaan tauhid.
Nanti akan sebutkan beberapa keutamaan-keutamaannya oleh beliau. Jazakallahu khairan. Billahi taufik. Ini pertanyaan sekarang nanti ya. Baik. Ada tanya jawab? Tafadhol. Hukum salat jamaah bagi laki-laki di masjid. Bagaimana kalau seorang yang mengaku salafi tapi tidak salat berjamaah di masjid? Barakallahu fikum. Hukum jamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah wajib hukumnya. Seorang yang buta, tua, renta saja, ketika datang kepada Nabi, apakah bagiku ada udzur? Yang tadinya Nabi SAW menyatakan iya, tapi kemudian dipanggil kembali. Panggil kembali orang tadi. Dan ditanya, atasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan azan? Iya, aku mendengar. Kalau begitu, datangilah, walaupun merangkak. Datangilah. Artinya orang buta saja dalam keadaan dia mendengar, berarti dia tahu arahnya kemana dan berarti dekat, karena masih mendengar. Tentunya apalagi yang lain yang tidak buta, tidak tua, tidak renta, tidak pula jauh jaraknya, dekat Masya Allah. Maka seorang salafi ahli sunnah wal jamaah semestinya dia berjamaah di masjid dalam salat-salatnya, 5 waktunya. Kalau dia tidak salat berjamaah di masjid, harus kita nasihati. Sehingga kita tahu kenapa dia enggak salat di masjid. Imma jahilan, wa imma mu'tadziran, wa imma inadan wa juhuda. Ada sekian kemungkinan. Mungkin dia bodoh enggak ngerti kalau hukum itu wajib. Bisa saja seorang ahli sunnah enggak ngerti hukumnya. Terangkan bahwa itu wajib. Selesai. Imma jahilun fa yu'allam. Wa imma mu'tadzir, punya udzur. Saya tuh tiap mau sholat jamaah begini, sakit ini, sakit ini, segala macam. Atau udzur-udzur yang mungkin kita tidak tahu. Yang kamu mengatakan tidak sholat di masjid, padahal kebetulan ketika kamu lihat nggak sholat. Ketika dia sholat kamu nggak lihat. Itu mungkin terjadi. Nah, sehingga kesannya nggak pernah datang. Baru yang ketiga, kalau dia mengingkarinya dan menentangnya, baru ada 2 kemungkinan. Apakah menentangnya juhudan atau muta'awwilan? Kalau juhudan berarti dia kufur, menentang perintah Allah dan Rasulnya. Ya walaupun Allah perintahkan, walaupun Nabi perintahkan, saya nggak mau. Ini kafir, bukan hanya menyimpang. Tapi kalau dia dengan takwil, tapi itu kan maksudnya, tapi ada perintah dari Allah, iya tapi maksudnya, ya itu bukan ahlu sunnah namanya, ahlu takwil. Nah, barakallahu fikum. Apakah termasuk syirik jika kita menyatakan kepada Allah dan Rasul? Saya mohon ampun. Nah, kalimat ini keliru, salah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah, bukan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Antum tahfazun. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah yang berhak kita bertakwa kepadanya dan dialah yang memiliki hak maghfirah, hak mengampuni. Nah, kalau Rasulullah SAW memberikan salawat, bukan memberikan ampunan. Memberikan syafaat, bukan memberikan ampunan. Dan syafaatnya nggak perlu kemudian kita minta kepada beliau, ya Rasulullah, aku minta syafaatmu. Jangan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan padaku syafaat nabimu. Atau jadikanlah aku berbahagia dengan syafaat nabimu. Dan berupaya. Apa upayanya untuk mendapatkan syafaat Nabi? Alhamdulillah kita diwakili oleh Abu Hurairah ketika bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Ya Rasulullah, siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu nanti pada hari kiamat? Dijawab, man qala la ilaha illallah sidqan min qalbih. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan konsekuen, dengan jujur dari hatinya. Sehingga berharap pada Allah agar mendapatkan syafaat Nabi dan berupaya dengan tauhid. Apakah bagi seorang yang menginginkan untuk menyentuh Al-Quran diwajibkan atasnya berwudu? Mohon penjelasannya beserta dalil-dalilnya. Masya Allah. Yang sering dipakai dalilnya adalah la yamassuhu ilal mutahharun.
tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Tetapi beberapa ulama yang lain menyatakan tidak ke sana larinya ayat ini. Bahwa ayat ini berbicara tentang yang di sana, yang di Lauhul Mahfuz, yang tidak menyentuhnya kecuali para malaikat. Tetapi sebagian para ulama yang menyatakan dengan ayat ini, iya, memang maknanya seperti itu, tapi tidak juga bertentangan dengan makna zahir tidak menyentuh Al-Quran kecuali seorang yang mutahhir, seorang yang mutatahhir, yang suci. Sehingga mereka pun berpendapat seperti itu. Tetapi mereka tidak menyatakan wajib. Ini siapa yang menyatakan wajib? Mereka menyatakan dianjurkan, bukan wajib. Nah, juga istimbat dari beberapa ayat yang menghabarkan tentang masjid yang ussisa ala taqwa. Masjid dibangun di atas takwa. Bahwa mereka di dalamnya adalah orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Nah, disebutkan mutatahhirin. Orang yang selalu mensucikan dirinya. Sehingga kita dianjurkan, disunahkan untuk selalu dalam keadaan tahir. Menimpa pada kami fitnah. Apa ini? Fitnah bid'ah yayasan. Sehingga menyeret beberapa ikhwah jauh dari pembelajaran tauhid. Nah, apa maksudnya fitnah yayasan? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas, kalau yayasan-yayasan hizbiyah dalam keadaan mereka menjadikan yayasannya sebagai hizb, kemudian berwala dan barak pada hizibnya, maka ini yang yuhadzar, yang diperingatkan. Dan ingatkan kaum muslimin, ikhwan salafiyin, agar jangan ta'assub, jangan terlalu berpegang dengan yayasannya, atau bermusuhan dan berkawan hanya dengan payung yayasan dan sebagainya. Ini jangan. Itu kalau terpaksa darurat harus memakai yayasan, insyaallah itu adalah darurat. Tetapi setelah itu selesai, taruh. Ukhuwah kita di bawah panci Quran was sunnah. Ukhuwah kita di atas tauhid. Ukhuwah kita di atas sunnah. Ukhuwah kita di atas manhaj salaf. Nah, sesungguhnya ada dua kelompok yang dakwahnya tauhid dan kedua-duanya juga memiliki kitab yang ulama dan penampilan yang sama, yaitu kita dan orang-orang Sururi dan Turasi. Lalu di mana letak perbedaan antara kita dan kelompok Sururi tersebut? Kita dan Sururi. Siapa bilang ulamanya sama? Ulamanya berbeda. Saya ulangi, berbeda. Mereka cari ulama yang kira-kira bisa oleh mereka ditarik-tarik. Dan ternyata ujung-ujungnya ulama itu ditahdir. Dulu bergantung dengan Alil Halabi. Sekarang habis ditahdir. Habis itu sekarang dengan Ibrahim Ruhaili. Juga sudah mulai. Banyak ucapan-ucapan para ulama dari Syekh Ubaid, Syekh Rabi dan Syekh Muhammad. Sebaliknya, ulama yang dalam keadaan kita anggap sebagai ulama yang mulia, yang Masya Allah ilmunya dan amalnya dan juga bagaimana nasihat-nasihatnya yang istiqamah di atas tauhid dan sunnah, mereka turunkan sedikit dengan bahasa yang sangat halus, dengan yang sangat halus. Yang baru kemarin saya dengar, baru kemarin ini ucapan salah seorang mereka, terjadi korban lagi sekarang. Korban mereka yang model ini. Maksudnya model kalian. Yaitu Syekh Ibrahim Ruhaili. Saya kaget. Ini kalimat ini korban. Jadi Ibrahim Ruhaili itu dianggap sebagai korban. Apa maknanya? Maknanya bahwa Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Rabi dan Syekh Ubaid itu adalah orang-orang yang membuat korban. Kan gitu. Apa maknanya itu? Meremehkan ulama-ulama ini. Dianggap mereka terlalu terburu-buru dan sebagainya. Walaupun tidak tersurat, tapi tersirat. Orang yang paling awam pun akan baca. Ini maknanya apa? Baru kemarin.
Saya dikasih tahu. Nih, ucapannya di internet. Ajib. Padahal dia mengaku salafi, mengaku al-sunnah. Jadi dikatakan ulamanya sama, enggak lah. Beda. Jauh. Nah. Saya mau tanya apakah yang membatalkan syahadat? Katanya ada 7. Coba kasih tahu. Saya sering juga diganggu. Apa ini? Makhluk halus. Tolong jelaskan saya keluar. Bukan 7, 10. 10 pembatal-pembatal syahadat. Nanti ada pada babnya insyaAllah. Termasuk sihir di dalamnya. Nah, jadi kalau diganggu makhluk halus, baca ayat kursi. Baca An-Nas Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Dan juga rumahnya dibacakan surat Al-Baqarah. Karena Nabi menyatakan syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau muslim masuk surga dapat bidadari. Kalau muslimah dapat apa? Kalau mau bidadara ada. Iya. Karena yang namanya jannah itu apa disebutkan dalam Al-Quran? Di dalamnya imashtahat anfusuhum. Ada semua yang disukai. Jadi kamu maunya apa? Mau bidadara? Bisa. Enam. Barakallahu fikum. Insyaallah kasih kenikmatan segala apa yang kamu mau di dalam jannah. Ada wildanun mukhalladun. Ada pemuda-pemuda tanggung yang kalau kamu pandang mereka ka'annahum lu'lu'an mansura, seperti mutiara yang bertebaran. Enggak ada di dunia pemuda kayak gitu. Nah, nanti di jannah insyaallah ada. Barakallahu fiikum. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.